Sejak zaman purba, pertanyaan tentang asal-usul dan tujuan akhir manusia telah menjadi pusat perenungan filosofis dan ilmiah. Meskipun kita telah mencapai kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanyaan ini belum bisa terjawab. Misteri ini tetap menjadi bagian penting dari eksistensi manusia. Dua pertanyaan ini, dari mana kita berasal dan kemana kita akan pergi, terus meresap dalam kesadaran manusia, membangkitkan rasa ingin tahu yang tak terpenuhi dan refleksi mendalam tentang arti kehidupan manusia. Ada banyak teori dan pemikiran di sepanjang zaman untuk menjawab pertanyaan ini. Ada beragam mitos penciptaan, legenda, dan keyakinan agama, memberikan narasi tentang asal-usul manusia. Seperti mitologi Nordik, mitologi Yunani, mitologi Mesir, dan sebagainya. Masing-masing memiliki narasinya sendiri terkait terciptanya manusia. Bagi banyak budaya, cerita penciptaan adalah inti dari identitas dan warisan budaya mereka. Dalam Alkitab, dan juga dalam Al-Quran, memberikan narasi penciptaan manusia oleh Tuhan. Menurut kitab Kejadian, sepasang manusia, yaitu Adam dan Hawa, diciptakan oleh Tuhan. Adam diciptakan dari tanah liat, lalu Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ada juga teori ilmiah yang dipercaya banyak ilmuwan, bahwa manusia berasal dari evolusi. Teori evolusi oleh seleksi alam yang dikemukakan oleh Charles Darwin, telah memberikan salah satu penjelasan tentang asal-usul manusia. Manusia, seperti halnya semua bentuk kehidupan di bumi, berevolusi dari nenek moyang bersama dan memiliki hubungan genetis yang erat dengan primata lainnya. Teori evolusi adalah kelanjutan proses dari teori Big Bang. Teori Big Bang adalah konsep bahwa alam semesta dimulai sebagai titik tunggal yang sangat padat dan panas, lalu meledak menjadi ekspansi yang terus berlanjut yang membentuk bintang, planet, dan galaksi. Tidak ada yang tahu mana yang benar dari semua mitos dan berbagai teori ilmiah tersebut. Apakah kehidupan manusia belum genap 10.000 tahun, seperti dalam narasi agama Abrahamik? Ataukah ratusan juta tahun telah berlangsung di bumi ini menurut teori ilmiah? Lalu pertanyaan, kemana kita akan pergi? Pertanyaan tentang kemana kita akan pergi setelah mati, adalah salah satu pertanyaan yang paling mendasar dan meresahkan dalam kehidupan manusia. Berbagai keyakinan dan teori telah muncul dari berbagai budaya dan tradisi untuk mencoba menjawab pertanyaan ini. Dalam agama-agama Abrahamik seperti Islam dan Kristen, mereka meyakini bahwa setelah kematian, manusia akan dihakimi oleh Tuhan berdasarkan amal perbuatannya selama hidup. Mereka yang layak akan dipersilakan masuk ke surga, di mana mereka akan mengalami kebahagiaan abadi dan bersatu dengan Tuhan. Di sisi lain, mereka yang dianggap tidak layak akan menghadapi hukuman di neraka, di mana mereka akan mengalami penderitaan abadi. Menurut kepercayaan Kristen, individu yang menerima keselamatan melalui Yesus Kristus akan hidup bersama Allah dalam surga, sementara yang tidak menerima keselamatan akan menghadapi hukuman di neraka. Dalam tradisi Hindu, Buddhisme, dan Jainisme, terdapat keyakinan akan reinkarnasi, yaitu proses di mana jiwa seseorang dipindahkan ke dalam tubuh yang baru setelah kematian. Kualitas kelahiran selanjutnya tergantung pada karma atau amal perbuatan dari kehidupan sebelumnya. Dalam pandangan ini, siklus kelahiran dan kematian terus berlanjut, hingga individu mencapai pembebasan dari siklus tersebut. Dalam agama Buddha, nirwana adalah pencapaian tertinggi, di mana individu mencapai pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Ini adalah keadaan bebas penderitaan, kesadaran penuh, dan pembebasan dari ikatan duniawi. Dalam Sikhisme,
Terdapat keyakinan akan pemurnian rohani sebagai bagian dari siklus kelahiran dan kematian. Individu harus melalui berbagai kehidupan dalam upaya untuk mencapai kesucian dan pembebasan akhir yaitu moksha. Dalam mitologi Mesir kuno, terdapat keyakinan akan kehidupan setelah kematian di alam baka, atau dunia bawah. Di sini, jiwa orang yang meninggal akan diuji dan dihakimi oleh Dewa Osiris. Mereka yang dianggap layak akan mengalami kehidupan abadi di alam baka. Dalam budaya lokal di seluruh dunia dan dalam praktik-praktik spiritualisme, terdapat keyakinan akan keberadaan alam rohani setelah kematian. Dalam pandangan ini, jiwa individu mungkin berpindah ke alam rohani, di mana mereka dapat berinteraksi dengan arwah leluhur, dewa-dewi, atau kekuatan-kekuatan spiritual lainnya. Dalam pandangan ateis, mereka tidak percaya ada kehidupan setelah mati. Dalam pandangan ini, individu yang telah meninggal tidak akan mengalami pengalaman, sensasi, atau kesadaran apapun. Mereka akan musnah dalam ketiadaan. Dalam pandangan ini, tidak ada tempat seperti surga, neraka, atau kehidupan setelah kematian dalam bentuk apapun. Ateis percaya bahwa ide-ide tentang kehidupan setelah kematian berasal dari kepercayaan agama dan mitologi yang tidak bisa dibuktikan. Berbagai macam teori tentang kemana kita akan pergi setelah mati, mencerminkan nilai-nilai, keyakinan, dan warisan budaya dari masing-masing masyarakat dan agama. Meskipun beragam, keyakinan ini semua menawarkan cara pandang tentang apa yang mungkin terjadi setelah kematian, dan bagaimana manusia dapat berhubungan dengan dunia spiritual. Meskipun pengetahuan manusia telah berkembang pesat, jawaban pasti atas dua pertanyaan ini masih belum tercapai sepenuhnya. Misteri asal-usul dan tujuan akhir manusia memicu eksplorasi lebih lanjut dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, dan agama. Pencarian akan makna hidup dan tempat kita dalam alam semesta adalah bagian esensial dari pengalaman manusia. Dalam perjalanan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan misterius ini, mungkin jawabannya tidak terletak pada satu dimensi saja. Jawaban atas asal-usul dan tujuan akhir manusia mungkin terletak dalam perpaduan kompleks antara ilmu pengetahuan, keyakinan spiritual, dan pengalaman manusia yang unik. Perenungan ini bukan tentang menemukan jawaban yang pasti, tetapi tentang proses menjelajahi pertanyaan-pertanyaan yang menginspirasi dan menggerakkan kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat kita dalam alam semesta.